keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat batinnya, bisa mengikis gelisah, sehingga memperoleh kesehatan fisik yang prima. Semoga usaha-usaha kita berjalan mencari nafkah lancar adanya dan selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan perlindungan, kekuatan, dan berkah kepada kita sekalian. Para upasaka dan upasika sekalian, tidak terasa bulan Juli sudah mau kita tutup. Bulan Juli mau masuk bulan Agustus. Waktu demikian cepat bergeraknya. Asada baru saja kita lewati di dalam bentuk perayaan peringatan yang besar di Candi Borobudur dengan Tipitaka Centing, dan nanti pada tanggal 1 sampai tanggal 3 juga dilakukan Banyuwangi Tipitaka Centing. Tapi sayang oleh karena jalan macet mulai dari Situbondo sampai ke Tapang, maka yang saya dengar rombongan dari Surabaya enggak jadi berangkat. Daripada nanti diomeli oleh para ibu-ibu itu, nikmatnya enggak ada, dapatnya cuma macet. Bukannya mengatakan, wah ini kita harus bersabar, ini namanya duka, saya mau menikmati duka. Bagaimana duka ini saya ubah menjadi suka, karena sudah mengalami hal yang tidak enak, tapi itu sangat sulit. Lebih mudah untuk marah, kesal, ngomel, mengeluh, jadi capeknya berlipat-lipat. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya diminta bicara mengenai apa judulnya ini bagaimana? Mengenai ritual di dalam keagamaan. Anda tahu bahwa setiap agama itu mempunyai ritus dan ritual. Juga masyarakat juga selalu mempunyai ritus, ritual sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bulan depan 17 Agustus, itu juga ritus dan ritual, tapi secara nasional. Nah, ritus dan ritual ini memang ada kesamaannya tapi perbedaannya. Biasanya yang kita kenal adalah ritual, tapi ritus belum tentu Anda kenal. Jadi ritus itu adalah tindakan perbuatan yang mewujudkan secara simbolis terhadap kekuatan-kekuatan di luar diri kita. Misalnya Tuhan, Dewa, para Buddha, Bodhisattva. Bagaimana kita memusatkan pikiran untuk memujanya itu? Pujadiana, menghormat kepada layak dipuja. Nah, menghormatnya bagaimana? Semua agama menghormat. Nah, ritual itu adalah tindakan secara lebih mendetail terhadap ritus-ritus yang ada. Katakanlah ritus yang ada di dalam agama Buddha ini antara lain Pabbajasa-manera dan Upasampada. Itu ritus. Bagaimana ritualnya? Mulai dari cukur rambut, pakai jubah putih, belajar mengenai prosedurnya, kemudian melakukan upacaranya dan sebagainya, pradakshina, caranya menghormat para biku, cara menghormat kepada para Buddha dan sebagainya. Itu masuk ke dalam ritual. Anda lihat 17 Agustus peringatan proklamasi, itu ritus.
ritualnya. Nah, kita lihat kalau di istana mungkin berbeda daripada di kelompok yang lebih kecil. Ya, ada upacara bendera, kemudian ada lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan teks proklamasi, kemudian setelah itu ditutup dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Itu adalah ritual. Juga di dalam masyarakat umum juga memiliki ritual-ritual dan ritus ini. Contoh yang ada misalnya di dalam masyarakat Jawa, ritus itu adalah ritus pernikahan. Itu ritus. Pada umumnya manusia menikah, kecuali kalau kepengen jadi biku atau memang tidak jadi biku tapi tidak menikah misalnya. Umumnya itu adalah namanya ritus. Nah, ritualnya ini berbeda-beda. Ada ritual agama, ada ritual berdasarkan adat, ada juga ritual yang didasarkan atas kemasyarakatan. Ada 3 macam. Yang ritual berdasarkan agama, ya kita sudah mengetahui syarat-syaratnya. Kemudian secara adat di Jawa, itu ada juga. Biasanya setelah acara pernikahan secara agama dilanjutkan secara adat. Nah, contohnya secara adat itu di rumahnya itu dipasang plek KTP dari janur kuning. Kemudian di depan rumahnya ada sepasang pohon pisang raja, bukan pisang kepok, tapi pisang raja. Wah, mantap dulu ya. Pisangnya pisang raja. Kemudian ada daunnya beringin. Kemudian ada lagi daun warna kuning hijau namanya daun opo-opo. Ditambah lagi dengan alang-alang. Kemudian ada lagi cengkir kuning, bukan yang hijau, bukan kelapa muda, cengkir kuning. Ya, dan seterusnya. Ini semua adalah simbol-simbol di dalam rangka menghadapi pernikahan. Seringkali orang Jawa nggak ngerti, pokoknya asal pasang, ya sudah. Sesungguhnya itu apa? Pengharapan. Bagaimana pengharapan semua orang ini supaya harapannya itu terkabul? Maka dibikin pohon pisang raja yang ada buahnya, yang ada ontongnya, ada bunganya. Berarti apa? Keinginan bahwa semoga pengantin ini seperti raja dan akan dirajakan. Makanya baju pengantinnya seperti raja-raja Jawa, baik itu secara komplit kerajaan ataupun yang secara sederhana dalam bentuk kepangeranan, ingin menjadi raja. Kemudian buahnya banyak, ingin apa? Wah, kalau zaman dulu pengen anaknya banyak. Karena apa? Banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak beranak, tambah celaka. Ongkosnya mahal. Ya, sekolah rakyat sekarang murah ya. Ini harapannya pada waktu menaruh itu adalah ada harapannya, bentuk ritualnya. Kemudian kedua juga dengan buahnya yang banyak itu diharapkan makmur secara material, secara spiritual. Kemudian ada daun alang-alang, artinya semoga hidupnya tidak ada halangan. Kemudian ada daun alang-alang itu adalah daun yang sangat kuat, tidak gampang menyerah.
Meskipun musim panas seperti apa, dia tetap hidup. Kemudian ada lagi pohon beringin, daun beringin. Maksudnya apa? Pengantinnya ini saling bisa mengayomi anggota keluarganya, mengayomi mertuanya, orang tuanya. Ada cekir ganding, itu juga mempunyai posisi pangkat yang sangat terpuji dan sebagainya. Ini semua adalah harapan, cita-cita, harus mempunyai makna. Ini diperlukan oleh seorang manusia. Binatang tidak punya, peta tidak punya, dewa juga nggak punya. Yang ada adalah manusia. Seperti hari ini di depan Anda, bahwa hari ini adalah hari ritusnya memuja kepada Tiratana. Ini namanya Tiratana puja. Kemudian ritualnya bagaimana? Mempersembahkan bunga yang indah, yang harum. Jadi pada waktu meletakkan itu Anda harus melakukan perenungan. Tidak asal taruh. Kalau asal taruh, maka nilainya rendah. Tapi pada waktu meletakkan itu adalah dengan pikiran, semoga dengan pujaku kepada Buddha ini seharum bunganya ini. Dan di Jawa kalau menaruh bunga ini biasanya bunga telon. Ya karena pasti ada yang Jawa ini pasti ngerti itu. Daun telon, kembang telon itu. Telon itu telu, 3. Bunga mawar, bunga kenanga, sama bunga kantil. Itu punya makna. Mawar itu apa artinya? Mawarno-warno. Bahwa hidup kita itu berwarna-warna. Kita berkumpul dengan Anda semua ini berwarna-warna. Meskipun bajunya sama, bentuknya beda-beda, celananya berwarna-warna. Mawarno-warno. Kemudian kedua, pada waktu meletakkan kenanga, maka Anda mengatakan situ, artinya kenanga itu bahasa Jawanya kenong ini, kenong mono. Jadi meskipun kita berbeda-beda, Anda boleh berbuat sesuatu, saya berbuat sesuatu. Kenong ini bisa begini, bisa begitu. Kemarin lagi cerah, hari ini mukanya semerengut gitu. Begitu kemarin meriah, sekarang kok mukanya suram. Kenong ini kenanga, kenong ini kenong mono. Kemudian yang ketiga selalu ada yaitu kantil, warnanya indah, baunya harum, 3-tiganya harum, warnanya kuning gading. Kantil itu apa? Nempel. Semoga cita-cita itu, harapan saya itu nempel dan terwujud adanya. Kantil juga apa? Saya itu juga melekat kepada yang saya puja, yang saya puji. Selalu ada 3 itu. Ini lambang-lambang, bukan ketakhayulan. Yang tidak ngerti mengatakan takhayul seperti Anda meletakkan bunga merah putih ini, ya. Itu harus memahami, memasang lilin, menyalakan pelita atau lilin. Itu dengan pemikiran, semoga saya menjadi pelita bagi lingkungan saya. Itu doa itu yang paling dalam. Tapi wujudnya dalam bentuk menyalakan lilin. Yang kedua adalah semoga saya bisa menerangi lingkungan saya. Semoga saya menjadi penerang lingkungan saya, dan lingkungan ini jauh lebih terang kalau semua saling memberikan penerangan kepada orang di sebelahnya. Itu dalam, doa yang paling dalam. Gak usah pakai mikrofon teriak-teriak supaya tetangganya dengar, gak perlu.
Kemudian yang ketiga adalah pada waktu Anda memasang dupa, itu juga ada refleksinya. Semoga perilaku saya, ucapan saya, pikiran saya semerbak seperti dupa ini yang mengalahkan arah angin. Semoga lingkungan itu bisa menikmati kehadiran saya yang harum ini. Ini suatu afirmasi di dalam bahasa spiritualnya. Punya kekuatan, tetapi kalau asal taruh kemudian ditincapkan manggut-manggut 3 kali ulang cap, ya cuma dapatnya ya itu. Tetapi kalau Anda lakukan dengan kesadaran, dengan suatu afirmasi, ini akan mempunyai power, akan mempunyai kekuatan. Kemudian Anda mempersembahkan bunga, buah dan kue. Babi panggangnya nggak ada di sini. Kalau di Bali pasti ada itu babi panggang, enak itu gede, ngoncongnya langsung ngoku gitu. Minggu lalu saya memang diundang ke Bali sebenarnya. Ada upacara besar di Puri Karangasem, karena anak dari Pelingsir sana itu cucu menantu kakak saya itu, tapi saya nggak bisa datang gitu ke Puri. Nah, oleh karena itulah maka hal ini sangat penting sekali, bentuk ritus dan ritual ini sebagai afirmasi dari keinginan kita. Ini akan memperkokoh batin Anda. Jangan asal bakar, jangan asal nyalakan, kemudian asal taruh. Ini gunanya ritual. Puja aja, pujanya aja. Puja itu apa? Menghormat, memuja kepada yang layak dipuja. Jadi pemahamannya pun nomor satu harus dimengerti dulu. Semua agama mengajarkan. Puja itu di Islam ada sholat. Itu ritus. Ritualnya mengangkat tangan, Allahu Akbar, tangannya begini, ke sini. Kemudian bacaannya bagaimana, kemudian berdiri lagi, berapa rakaat. Saya sendiri pada waktu habis dioperasi di Kuala Lumpur, masih di ruang operasi, tapi udah selesai operasinya, sudah mulai siuman. Waktu mau siang saya lihat di sekitar saya remeng-remeng, kok lihat perempuan-perempuan berjilbab ya. Saya ini di mana? Jangan-jangan sudah mati saya ini. Masih setengah-setengah sadar. Kemudian saya mendengar cewek-cewek itu, perempuan-perempuan yang berjilbab itu ngomong, berapa rakaat ya ini? Berapa rakaat ya? Loh, kok lingkungannya Islam? Ini surga apa, neraka apa ini ya? Setelah operasi kan mulai mikir negatif. Manusia itu selalu kalau melihat sesuatu selalu berpikir negatif. Lihat saja, kok kelitar ada di mana. Kemudian saya lihat kanan gitu, oh baru sadar. Kelihatan itu Pak Sutomo yang suka kesini, Filan itu suaminya. Kalau gitu saya masih hidup ini. Baru saya sadar, saya ini operasi begitu. Baru sadar bahwa manusia itu selalu khawatir, takut, was-was. Karena itu dia perlu pegangan. Apa yang bisa dipegang? Nomor satu yang harus dipegang adalah meningkatkan kesadaran. Karena itu belajarnya adalah waktu menjalankan ritual itu hendaknya disadari. Ritus ini apa, manfaatnya apa, gunanya apa. Kalau tidak, Anda bisa menjadi penyembah berhala. Pokoknya sujud-sujud dan sebagainya, anggapannya patungnya yang memiliki kekuatan. Memang patungnya itu tidak punya kekuatan, tapi ada pendampingnya. Makhluk-makhluk yang tidak tampak yang mempunyai kekuatan. Jadi kita juga diharapkan
melakukan afirmasi ini. Seringkali kita dianggap penyembah patung ya, berhala, syirik, dan sebagainya. Ini ada suatu kisah. Waktu saya masih menjabat menjadi manajer Unilever Surabaya di sini, rumah saya waktu itu mendapat rumah perusahaan di Aditya Warman. Kemudian yang ikut saya ada kakak saya beserta anak-anaknya. Pada waktu kakak saya baru bercerai dan harus keluar rumah. Maka rumah saya besar, kamarnya banyak, saya tampung lah. Wah, ini memang saya pindah ke sini itu ada manfaatnya bagi orang lain. Kemudian saya tampung di sana, ada anak laki-lakinya masih di SMA. Di kamar saya itu ada altarnya, ada Buddha rupanya kecil. Suatu malam dia tidur di kamar saya. Kemudian saya tidur begini, kiri itu altar, ponakan saya ke sini, tidur di sebelah sini. Malam-malam dia teriak-teriak, oh. Kemudian saya terbangun, dia, kakinya menghadap altar, kakinya menghadap. Kemudian saya terbangun, saya geser kakinya, terus dia tidur. Ponakan saya ini keturunan Arab, orang Banjarmasin, tapi masih ada darah Arabnya. Jadi omnya keturunan Cina ini. Kemudian besok paginya saya tanya, namanya Rizal, istrinya juga orang Arab gitu. Tadi malam ngapain kok kamu teriak-teriak? Teriak-teriak om. Belum jadi biku kan, saya masih manajer. Iya. Tadi malam, kenapa om? Tadi malam tidurnya kakinya kemana? Menghadap altar. Wah, saya percaya sekarang. Jadi apa? Ada makhluk hitam besar menduduki saya, supaya kakinya saya dipegangin begitu. Saya mau lari nggak bisa, teriak-teriak. Oh, jadi kamu percaya ya? Kalau kakinya menghadap patung itu bisa berakibat. Ya, sekarang percayanya. Kalau dulunya saya ngomong, jangan begini loh, itu ada patung. Berhala ini pasti. Karena di Jawa juga demikian. Kalau tidur menghadap tombak yang ada di rumah, itu malam juga bisa didatangi. Patungnya tidak apa-apa. Yang marah itu adalah penjaganya. Ibaratnya saya di sini diperlakukan orang nggak semanya, mungkin Anda yang membela. Jangan begitu. Nah, ini juga demikian. Kita harus memahami, jangan sampai kita jatuh kepada ketakhayulan dengan menjalankan upacara itu. Nah, puja itu tidak menghormat kepada yang lain, dihormat, memuja kepada Buddha pun macam-macam caranya. Puja yang dilakukan oleh kelompok Theravada paling miskin. Kenapa? Gak pakai bunyi-bunyian, gak punya gendang, gak punya kencreng, gak pulang kemprong. Di agama Katolik juga gitu, ada ritusnya. Ada Katolik Yunani sama Katolik Roma. Kalau di Katolik Yunani yang paling tua itu, dalam gerejanya tidak ada musik, semua itu pakai mulut seperti Theravada, akapela. Tapi nyanyinya itu bagus sekali loh. Kalau Katolik sudah pakai organ. Yang kelompok Protestan pakai band, loncat-loncat, lebih gairah, lebih itu bermacam-macam caranya melakukan puja yang layak untuk dipuja. Dan kalau Anda lihat di Mahayana, pujanya lebih meriah daripada Theravada. Pakai gendang, trung, ya ada kempreng-kemprengnya, ada kedok-kedoknya, ada ting. Saya dulu belajar waktu masih mahasiswa. Karena nggak ada Theravada, yang ada ya
sadayana gitu, campur-campur. Jadi belajar membaca keng ya, jadi Kuan Si Im Keng, kemudian Omito Keng dan sebagainya, itu belajar saya dulu ya, jadi tahu begitu. Mahasiswa STAP juga sekarang belajar ya, menggunakan itu, asal tahu saja begitu. Kemudian lagi dalam perkembangannya kita masuk ke kelompok Vajrayana, Tantrayana, lebih meriah lagi, baik itu sesajiannya, patung-patungnya Budanya nggak cukup Sakyamuni saja, ada Amitabha, ada bermacam-macam, ada dakini, kemudian sajiannya bentuknya macam-macam, musiknya juga lebih meriah, pakai trompet yang panjangnya berapa? 2,5 meter. Kemudian Rinpoche-nya lamanya itu menari-nari, pakai topeng dan sebagainya. Kadang-kadang saya heran, dong, katanya biksu tidak boleh menari, jadi kok menari-nari ya? Ya sudah, baru tahu, oh mereka itu begitu ya. Itu bahasa Jawanya desa mawa cara, negara mawa tata, bahwa desa itu punya cara masing-masing, negara pun mempunyai tata sendiri-sendiri. Jangan menghakimi, nikmatilah keperbedaan itu yang ada. Dan karena itulah maka bagaimana kita memuja kepada yang layak dipuja, kepada yang paling tinggi buat kami itu adalah Tiratana Puja, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa harus memuja begitu? Di samping rasa terima kasih kita, nomor 2 juga kita hendaknya mempelajari makna-makna yang diajarkan mereka. Kita lihat di Eropa, itu sudah dijual banyak gereja-gereja. Kebetulan waktu di California dulu, kami berhasil, umat kita membeli gereja. Dan saya bangga bisa menurunkan salib, saya gantikan dengan cakra. Wah. Saya bangga. Juga waktu di New York juga demikian, meresmikan wihara di kita di New York. Siapa mengira coba, nggak punya duit tapi meresmikan. Wah, ini orang melarat tapi sok kaya gitu ya. Bangga itu. Pokoknya saya nggak mau pulang sebelum salibnya turun dan diganti cakra. Di mimbarnya dari salib diturunkan, kita tempatkan Buddha rupa. Nah, kalau di luar negeri mengapa terjadi demikian? Karena mereka sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, knowledge, skill, and teknologinya sudah berkembang, sehingga mereka kurang membutuhkan ritual-ritual. Dia filsafatnya yang dipentingkan. Maka Buddhisme juga maju karena apa? Filsafatnya. Karena mereka sudah bisa dipenuhi oleh pengetahuan, dipenuhi oleh teknologi, dipenuhi oleh keterampilan yang lain, ekonominya sudah maju, nggak kerja pun dapat duit. Indonesia sudah mulai ya, nggak kerja tapi dapat bansos. Asal milih saya loh ya, asal milih saya loh ya. Bansos, dampaknya orang menjadi pemalas. Ah, gini aja sudah makan cukup kok, nggak perlu yang lain-lain. Tetapi kita lihat kondisi di Jepang, mereka maju juga. Ritual tetap dijalankan, tapi tidak menggunakan hanya sekedar sebagai ritual acara adat, acara budaya. Tapi kelompok di Asia, ritual itu masih penting karena apa? Menghadapi ketidakkekalan, penuh khawatiran, penuh ketakutan. Apalagi sekarang, Bante, saya bangkrut Bante. Doa apa ya yang bisa menolong saya ya? Waduh, doa apa? Ya, manekam home, manekam home, manekam home. Semoga duitnya didapat kembali lah. Oh, manekam home. Ada orang Katolik yang jadi Buddhis kemudian kemarin itu mengatakan bangkrut. Berapa kali? Bante, saya diberhentikan dari pekerjaan. Banyak
PHK? Mantra apa yang bisa membuka rezeki saya? Ketidakbekalan. Karena itulah mengapa di dalam Terawih pun ada parita-parita, mantra-mantra yang ada kaitan dengan ini. Duka, roga, bahaya. 3 ini yang sering menakutkan orang sehingga ingin mencari jalan keluarnya. Kalau di luar negeri kekhawatiran kurang. Karena apa? Gak kerja gak apa-apa kok, jaminannya ada. Rumah sakit gak takut, semua dijamin oleh negara. Bulanan masih dapat, perumahan cuma-cuma. Jadi apa? Kekhawatiran itu sangat kecil. Nah, untuk Indonesia terutama di Asia, kekhawatiran ini terhadap anicca ini sangat berat. Mengalami duka perubahan-perubahan lingkungan. Dan jalan keluar gak nampak. Sehingga apa? Mencari jalan keluar kekuatan di luar dirinya. Entah itu kepada Bante, entah itu baca parita, entah itu pergi ke dukun, entah itu pergi ke makam-makam, entah itu pergi ke Gunung Kawi, dan sebagainya. Mencari jalan keluar. Tetapi kalau kita ikut memahami Dharma dengan baik, maka obat yang terbaik itu adalah Dharma itu sendiri. Bukannya melarang pergi ke tempat sana, belum tentu. Dengan biku pun belum tentu. Ada juga biku yang entah jualan relik, ada juga yang jualan medali, ada juga yang kirim duit sekian ribu dolar dan sebagainya. Mencari jalan keluar. Tetapi kalau kita belajar Dharma, maka kita nomor 1 adalah tenang dulu. Tenang dulu. Kemudian yang kedua adalah wiryanya. Kita harus mempunyai keyakinan pada tiratana dan menjalankan sila dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus kepada pelanggaran sila, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kebohongan, penipuan dan sebagainya, atau jualan narkoba. Sekarang yang jual narkoba itu paling gampang yang dapat duit itu. Tapi masuk penjaranya pun paling cepat itu. Jadi kita harus memegang itu semua, Pancasila dulu dengan ketenangan. Yang kedua adalah hidup hemat. Karena itu pada waktu kita itu masih memiliki uang, memiliki harta, jangan lupa bahwa kondisi terburuk bisa juga datang. Nah, tetapi kita juga harus mempunyai keyakinan habis gelap terbitlah terang. Asal kita teguh dan tegar. Yang tegar inilah yang dilakukan dengan cara meditasi. Sehingga kita hidup tiap hari. Tadi malam Anda lihat gelapnya seperti begitu, ya datang kan gelap. Tapi ujungnya nanti subuh akan terang. Sudah terang pun belum tentu terang kalau itu mendung. Nah, dengan mempelajari Dharma itu dan hidup sesuai dengan Dharma, maka kita bisa melewati masa-masa yang gelap itu dengan tekun. Kalau perlu, karena ini terlalu gelap, saya nyalakan lilin, saya nyalakan pelita. Tapi yang penting adalah pelita dalam mind and heart kita, pelita dalam pikiran dan hati kita. Saya sendiri juga mengalami masa-masa gelap di dalam kehidupan saya. Tetapi yang harus saya ikuti adalah jalan Dharma itu sendiri. Nanti waktunya akan terang. Cuman kalau kita nunggu-nunggu kapan terang, kok nggak terang-terang ya. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita, kehilangan sadar. Bagi orang yang kehilangan sadar atau menurunkan sadarnya, maka muncul jalan-jalan keluar yang tidak efisien dan tidak efektif. Kemudian mereka-mereka yang datang kepada Bantika beberapa bulan ini, isinya adalah keluar. Tapi kalau rezekinya datang kok nggak datang ya? Banyak
Bante rezeki saya banyak. Enggak ada ya. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang datang kepada Bante, termasuk datang di Dhammacakaya ini membawa dus. Ini Bante, dana untuk Dhammadippa Arama, terserah Bante. Isinya apa? Duit. Saya waktu berapa jumlahnya? 1 miliar. La ilaha illallah. Ada yang datang pakai kwitansi, tidak usah percaya sama Bantenya. Nah kalau Bantenya tidak lupa daratan, mumpung lumayan, maka terjadilah biku-biku yang nyeleweng. Kenapa? Dana yang datang juga atas dasar keyakinan umat. Karena itu para biku kalau ada begitu, hati-hati, setan teko ini. Ya bisa menggoda kan? Mumpung nggak ada orang lihat, ini punya saya, nggak ada saksinya. Tetapi kalau kita meyakini hukum dharma, meyakini hukum karma, ini bukan milik saya. Demikian juga pada waktu saya masih bekerja di American Express Bank, duit itu tergeletak tinggi-tinggi, saya injek-injek jadi ganjel kaki supaya tinggi waktu berdiri. Maka saya selamat. Tapi teman saya yang melihat kertas yang udah sekian banyak itu sebagai uang, mulai lobanya keluar, dosanya keluar, mulai dia korupsi dan sebagainya. Ujung meskipun dia lulusan Amerika, ujungnya masuk penjara. Karena itulah maka memiliki sadha itu sangat penting sekali. Sadha apa? Kama sadha, meyakini mengenai hukum karma. Jadi kalau Anda dimaki-maki orang, tidak usah marah, tersenyumlah. Lu mukanya kayak gitu marah-marah, kok jelek ya? Kalau nggak marah kok cantik, kalau sekarang kok jelek. Maka Anda tidak ada kemarahan, kebencian. Yang ada cuma saya maafkan. Kalau buruk-buruk, jelek-jelek itu miliknya dia. Tetapi kalau kata-kata yang baik, kata-kata yang motivasi itu milik saya, maka hidup Anda menjadi enteng. Gak usah terlalu takut terhadap upaya untuk mencari jalan keluar dengan cara bermacam-macam bentuk puja yang dilakukan, baik itu sponsornya para biku, suhu, rinpoche. Kita lihat aja ada upacara 7 hari. Hari ini bikin upacara untuk kaya, besok bikin upacara untuk kesehatan, lusa bikin upacara, ujung-ujungnya apa? Duit. Tetapi kalau manusia namanya sedang kepepet, apapun juga dijalani. Tetapi kalau kita menjalankan dharma dengan penuh keyakinan, hawe dhamma, dhammacarin, maka dharma itu akan melindungi bagi mereka yang menjalankan. Nah, dengan cara demikianlah maka saudara sekalian, upacara-upacara itu memang masih diperlukan. Saya bertemu dengan Dalai Lama dipegang 7 kali dalam 2 hari itu. Saya berbahagia sekali. Tapi ujungnya apa? Apa saya naik pangkat? Enggak juga. Apa saya kaya? Enggak juga. Apa saya sehat? Ya, saya sehat. Jadi kita lihat bahwa apa yang bertemu dengan His Holiness Dalai Lama kemarin, beliau usia 90 tahun. Dan saya ketemu beliau di New York waktu upacara 80 tahun. Jadi tidak terasa nambah 10 tahun usia saya. Nambah 10 tahun dalam keadaan badan sehat, sakit-sakit sedikit, itu bonus lah. Sakit sedikit bonus. Nah, maka kebahagiaan itu ada oleh karena kita apa? Tidak mengharapkan apa-apa. Kalau Anda mengharapkan bertambah tiap hari mengharapkan, maka Anda itu bertambah hari sengsara. Kita memang membacakan parita yang dunimitang awamanggalan cakyo camanapo dan sebagainya. Semoga itu adalah afirmasi. Nah, seringkali umat datang pada Bante
minta air, bacakan parita ya. Sebenarnya Anda sendiri bisa melakukan itu dengan cara baca parita pagi sore. Karena badan Anda sudah penuh dengan air. Berapa? 80% ya isi badan itu air. Kalau Anda membacakan parita, otomatis air yang ada dalam tubuh Anda itu mempunyai power, mempunyai kekuatan karena membacanya dengan penuh keyakinan. Itulah yang akan melindungi Anda kalau ada hal yang kurang baik, disantet orang. Nah, masih juga ini orang Israel itu hanya orang Indonesia yang bisa mengalahkan. Caranya gimana? Santet saja. Karena dengan bom semua tuh enggak mempan, santet aja katanya di YouTube itu. Karena udah putus asa dia, dibom aja Israel masih enggak peduli. Nah kalau dijalankan itu maka keselamatan itu ada. Tapi kalau ada hal yang kurang layak yang dialami, jalankanlah. Itu sebagai bagian daripada bayar karma lampau. Tetapi dengan evaluasi, mengapa saya mendapatkan seperti ini? Jadi tidak gampang menyerah dan tidak gampang mengeluh, tetapi menjalankan, melewatinya itu dengan penuh keyakinan. Ya, upacara-upacara agama itu kembali seperti yang kita lakukan. Ada Tipitaka Chanting, ada Asalha Maha Puja, Maha Puja. Itu semua adalah untuk memperkokoh keyakinan. Dengan memperkokoh keyakinan itu maka keselamatan itu mudah didapat. Nah, saya juga pernah mengalami Candi Borobudur. Nah, hujan lebat di atas Candi Borobudur dengan Bantewe, dengan ada Ibu Hartati pada waktu itu. Hujan lebat pun biarkan sampai baju ini kering sekali, nggak apa-apa. Ya sehat juga. Malah enak, wah ini blessing dari dewa-dewa. Kayak kemarin katanya ya ada gerimis juga ya waktu masih berada di candi. Saya nggak ikut ke candi sih, karena sudah nggak kuat jalan, sudah dibawa aja. Ini adalah cara berpikir positif, itulah yang memperkokoh tubuh Anda, yang memperkokoh keyakinan Anda. Saya harus banyak berbuat kebajikan orang lain, sehingga apa? Saya harus bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang akan memperkokoh mentalitas, spiritualitas, dan juga fisik Anda sekalian. Ini keduanya bahwa ritus dan ritual itu memang masih diperlukan, tapi harus dengan pengertian yang benar. Kalau tidak dengan pengertian yang benar, maka mudah gampang kecewa. Saya sudah melakukan ritus-ritus macam ini, kok tidak ada perubahan? Kok perubahannya itu lambat? Timbul keraguan-raguan, timbul ketidakpercayaan, maka memudahkan Anda ditipu orang lain. Itulah saudara sekalian bahwa ritus dan ritual itu pada semua agama itu ada. Tidak hanya itu aja, adat pun ada. Kemudian di nasional juga ada perayaan 17 Agustus, perayaan peringatan ini, peringatan itu, ada ritus dan ritualnya. Untuk apa? Memperkokoh nasionalisme. Sehingga apa? Tidak gampang menjual dirinya menjadi anggota pasukan asing. Lihat aja Anda di televisi itu. Sekarang sudah warga negaranya hilang, kembali tidak bisa, di sana tidak kerasan. Coba matilah itu. Karena itulah maka harus hati-hati. Kalau kita sedang mengalami karma-karma buruk, perteguh, pertebal sadanya. Tentu diharapkan ada teman-teman, ada para bante yang memperkokoh dan apa? Jalani terus, lewati terus. Nanti habis gelap terbitlah terang. Tapi setelah terang, hati-hati loh ya. Kalau kita nggak waspada, tidak rajin menyiapkan masa gelap, nanti pada waktu jam 6 sore sudah gelap lagi, listriknya mati. Kalau listrik mati kan TV mati,
kulkas mati, semua serba mati, gelisah kita. Mau apa? Oleh karena itulah maka menyiapkan masa gelaput itu juga bagian daripada sadar. Demikianlah pembabaran Dharma pada pagi ini, dan ini sudah tetar, jadi saya ucapkan selamat ulang tahun pada bulan Juli. Biasanya Juli itu namanya Yulianto, Yuliani, Yuliana, Yuliansyah. Kalau orang dari Banjarmasin ya Yuliansyah, ya. Anda harus bersyukur hari ini tambah usia. Yang kedua harus tambah kebijaksanaan. Yang ketiga tambah sadanya juga. Keempat juga sada itu apa? Tiratana sada, kemudian kama sada, kama palasada dan sebagainya itu. Maka dengan demikian maka Anda bertambah usia, saya bertambah kaya. Kaya dalam keyakinan, dan itulah modal saya untuk menghadapi masa depan yang serba belum menentu. Tapi yakinlah, dengan keyakinan ini, dengan usaha yang benar, wirya, ya, dengan panya yang ada, semua itu bisa saya lewati dengan baik. Semoga Sang Kitana selalu memberikan kekuatan, bimbingan dan berkah kepada Anda sekalian, khususnya yang ulang tahun. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semuanya berbahagia.